Assalamualaikum guys, halo. Sekarang aku mau ikut gambar ini bang. Ya Allah, semoga dilihat ya. Ya, nih kita gambar ini, kayaknya warna biru dulu. Ini atun atau mumun ini. Kayaknya ini. Masya Allah, teman-teman sehat semua, sehat walafiat. Di debat calon presiden, poin yang paling gue highlight sebenarnya tentang Gaza. Salah satu paslon menyebutkan tanpa kekuatan militer yang kuat, kita akan ditindas seperti Gaza. Ditindas seperti Gaza. Anda itu seorang mantan militer, Pak. Ya Allah. Di debat calon presiden, poin yang paling gue highlight sebenarnya tentang Gaza. Salah satu paslon menyebutkan tanpa kekuatan militer yang kuat, kita akan ditindas seperti Gaza. Ditindas seperti Gaza. Anda itu seorang mantan militer, Pak. Harusnya tahu negeri mana yang sebenarnya sedang dijajah. Banyak kok negeri-negeri yang berbangga dengan pasukan elit perangnya, berbangga dengan banyak senjata yang dibeli dengan uang triliunan. Tapi hakikatnya negeri-negeri di luar Gaza lah yang sedang dijajah, penjara dengan hutang dan terjajah secara sistematis. Gaza dan kaum muslim di Gaza tidak lemah. Yang lemah adalah penguasa dan negara yang mempunyai kekuatan militer. Ada lihat guys, dan juga kasih tahu kalau kok ikut ya, kepaksa. Di debat calon presiden, poin yang paling gue semua sebenarnya putih tentang Gaza. ya, kuning. Saya dari NTB, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, baik, saya mau bertanya kepada dua paslon, langsung satu pertanyaan. Nah, Ya, saya dari NTB, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, baik, saya mau bertanya kepada dua paslon, langsung satu pertanyaan. Ya, di negara kita saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Misalkan satu, proses penegakan hukum, ya, pengembangan sumber daya manusia belum kita selesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada wakil presiden dan calon presiden, ya, kenapa ada pernyataan di setiap kampanye yang menyatakan bahwa kalau Amin menang, kita membela Palestina. Kalau Amin menang, kita membebaskan Palestina. Kenapa kita menggunakan kata seperti itu? Menurut saya, kalau kita mendamaikan Palestina dengan Israel tidak bermasalah. Kenapa menggunakan kata membebaskan dan membela Palestina? Dasarnya apa? Coba. Karena ini negara kita belum selesai, masih goblok menurut saya. Masih goblok menurut saya. Artinya begini menurut saya. Ya, bahwa pertanyaan saya, dasarnya apa dan kenapa dikeluarkan pernyataan seperti itu? Dasarnya apa? Ya, supaya masalah kita sendiri selesaikan dulu. Begitu. Terima kasih. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Bung Karno tahun 50-an mendapatkan pertanyaan setara. Bung, ngapain Anda bikin konferensi Asia Afrika di saat 90% penduduk di buta huruf? Kalau Anda lihat apa kata koran hari itu tentang Bung Karno dan Ali Sastroamidjojo, kecaman, kritik, cacian. Kenapa? Karena di saat kita masih miskin, Bung Karno mengumpulkan semua orang. Tapi apa yang terjadi? Warga Asia, Afrika yang dipanggil datang ke Bandung,
mereka semua menyaksikan semangat bangsa baru namanya Indonesia di dalam meraih kemerdekaan dan menjadi inspirasi bagi kemerdekaan dari Asia dan Afrika. Dan itu kemudian dirayakan di Afrika, dirayakan di Eropa, di Asia sebagai apa? The Spirit of Bandung. Peristiwa yang hari ini dikritik luar biasa oleh semua media, semua partai. Anda cek aja apa yang ditulis koran hari itu. Namanya Ali Sastroamijoyo, yang namanya Soekarno. Hari itu dikritik habis-habisan. 50 tahun kemudian dunia menengok pada Indonesia dan mengatakan, ya Anda memang miskin secara material, tapi Anda memiliki kekayaan pikiran, kekayaan gagasan, kekayaan spirit yang dunia membutuhkan. Dan itu yang diekspor dari Indonesia. Apa yang terjadi? PR yang dihadapi oleh Indonesia dan PR yang dihadapi oleh dunia itu harus kita mainkan peran sama-sama. Ya, saya beri contoh, kita tinggal di sebuah kampung, rumah kita masih banyak urusan, tapi ketika di kampung kita ada keluarga yang mengalami krisis kemanusiaan, maka kita tidak bisa bilang pada anak-anak kita, lupakan soal keluarga itu, kita hanya pikirin sendiri. Tidak, sebagian kita kirimkan untuk membantu mengurusi krisis kemanusiaan yang ada di tangga kita. Pada saat ada sebuah bangsa yang masih mengalami penindasan dan kita sudah merasakan kemerdekaan, kita tinggal diam. Kita ingin katakan bahwa kita akan selalu berusaha untuk membebaskan mereka dari penderitaan, dan kita harus mendukung sebagaimana ketika dulu kita merdeka, berbondong-bondong masyarakat dunia membantu Indonesia untuk kita merdeka. Mereka masih punya masalah, tapi mereka tak tinggal diam. Kita tunjukkan kepada dunia, ya kami warga Surabaya, ya kami warga Indonesia, tapi kami juga warga dunia yang ambil tanggung jawab untuk perdamaian dunia. Mas Anies. Kok kisah perjalanan politik Anda itu seperti cerita atau kisah? Saya dari Mas Anies. Kok kisah perjalanan politik Anda itu seperti cerita atau kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Sejak awal kehadiran Nabi Musa itu sudah menjadi persoalan atau dicegah kelahirannya oleh Fir'aun. Merujuk dari kisah itu, sepertinya mirip-mirip. Ketika Anda diberhentikan menjadi dari Menteri Dignas, saya sempat bertanya kepada sahabat saya Didi Rahmidi, pasti Anda kenal Profesor Didi Rahmidi yang kini menjadi Rektor Paramadina. Mas Didi, kenapa sih Mas Anies berganti? Iya, katanya ada ditegarai Anies mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden. Mas Anies. Tiba-tiba Anda menjadi gubernur. Itu pun dia mencegah Anda menjadi kandidat gubernur. Segala upaya dilakukan oleh Pak Lurah, ya. Saya tidak menyebut dia sebagai Fir'aun. Saya menyebut dia Pak Lurah mencegah kehadiran atau Anies menjadi kandidat. Dan akhirnya terpilih. Kemudian ada upaya luar biasa untuk mencegah Anies Baswedan menjadi kandidat presiden. Jadi memang Anda ini sangat ditakuti oleh Pak Lurah. Persis kisah Fir'aun. Takut sekali dia dengan kehadiran Mas Anies. Kok kisah perjalanan politik Anda itu? Saya sedang melihat barang-barang terbaik. Dari sini kita akan langsung kirim ke Gaza melalui kontainer, dan di sana akan langsung diterima oleh tim kita yang ada di Gaza. Yang kita beli adalah bukan barang-barang khas, tetapi betul-betul barang-barang yang sangat berkualitas. Yang mau ikutan, ayo langsung. Mumpung saya masih di sini, saya mau shopping besar-besaran. Mudah-mudahan lebih dari beberapa kontainer yang akan kita kirim ke Gaza. فلسطين يا فلسطين جروحك فك الحجر صرخات طفل بريء يسمعها رب البشر من صواريخ السماء. Jadi ini buat sahabat-sahabat kita di Gaza, bantal, selimut, sama kasur. Insya Allah untuk menemani musim dingin mereka.